Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Hawaliyah Nur Afifah dengan nomor NPM 22200011043. Nah, di sini saya akan membahas salah satu isu sosial yang baru saja terjadi dan juga sangat memprihatinkan sekali di Indonesia, yaitu mengenai prostitusi 19 perempuan, diantaranya 15 orang dewasa dan juga 4 orang anak yang disekap di Pasuruan, Jawa Timur. Parahnya, perdagangan manusia ini dilakukan untuk eksploitasi seksual. Praktik seperti ini menurut saya akan terus berkembang cepat, apalagi perekrutannya kini melalui media sosial. Nah, penggunaan media sosial ini akan jauh lebih berbahaya karena korban ini akan mudah tergoda dengan permainan kata-kata yang menggiurkan, dan juga informasi perekrutannya ini akan mudah sekali dan cepat menyebarnya. Ditawarkan pekerjaan sebagai pemandu karaoke dan juga diiming-imingi gaji puluhan juta per bulannya. Dalam operasi penegakan hukum tersebut, polisi akhirnya menangkap 5 orang tersangka, dan para tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman paling lama 15 tahun yang dapat ditambah sepertiganya karena korbannya ini masih di bawah umur. Para korban telah mengaku pernah dianiaya, setiap hari tidak boleh keluar dan juga harus dikawal. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat dari 234 anak menjadi korban prostitusi dan eksploitasi dari Januari hingga April 2021, sekitar 83 adalah korban kasus prostitusi. Menurut saya, dengan alasan apapun, praktek pelacuran atau prostitusi tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan undang-undang dan juga bertentangan dengan norma dan kaidah yang ada di dalam masyarakat. Secara moral dan secara keagamaan juga memperjualbelikan manusia ataupun organ kita, sebagian ataupun seluruhnya sudah pasti hal yang sangat dilarang. Desakan ekonomi ataupun sulitnya mencari pekerjaan bukanlah alasan pembenar sehingga prostitusi dapat dimaklumi dan akhirnya seolah-olah seperti dilegalkan begitu saja. Yang perlu dilakukan saat ini menurut saya, yang pertama adalah pengadaan sosialisasi bagi anak-anak muda dan juga masyarakat mengenai cara menghindari dan juga dampak-dampak bahaya yang ditimbulkan dari prostitusi online maupun konvensional, agar tidak dapat terpengaruhi dan waspada terhadap tawaran-tawaran yang dapat menggiurkan serta menggunakan cara perekrutan yang tidak resmi, baik secara langsung maupun sosial media. Menurut saya, langkah yang tegas yang dapat dilakukan pemerintah, yang pertama yaitu dengan cara menutup tempat-tempat yang sudah jelas akan menjadi kehidupan malam dan juga sangat terbukti adanya prostitusi jual beli perempuan. Kemudian pemerintah juga dapat menerapkan peraturan daerah dengan sanksi yang tegas dalam mengatur kegiatan masyarakat. Untuk menangani masalah sosial ini juga, saya sangat-sangat menyarankan supaya pemerintah bisa lebih peka terhadap sesuatu yang menyimpang dan langsung ditangani dan tidak menunggu hingga berlarut-larut dan masalah sudah semakin besar, sudah semakin berkembang, lalu baru diatasi, sehingga semuanya akan menjadi lebih kompleks. Perlunya aparat yang memang penegak hukum berhati bersih, yang memang tujuannya berjuang untuk menciptakan hukum yang efektif diterapkan. Sudah saatnya sumber daya manusia dan aparat penegak hukum yang dibuat pun lebih efektif dan menyentuh rasa keadilan dalam bermasyarakat. Semoga masalah isu sosial prostitusi online ini akan segera berlarut hilang dan terselesaikan secara adil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.